Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bapak masih tetap dalam pelajaran PPKN. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak sekalian, pagi ini kita akan belajar materi PPKN kelas 12. Anak sekalian, pada materi ini kita akan belajar tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Anak-anak kelas 12 yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, kita semua sudah belajar apa itu perlindungan dan apa itu penegakan hukum. Mengapa ada perlindungan dan mengapa ada penegakan hukum, khususnya di Indonesia. Dan kita pun sudah mempelajari lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara yang bertugas untuk melindungi dan menegakkan hukum. Ya, ada jaksa, ada hakim, ada polisi, ada advokat, ya, ada KPK dan lain sebagainya. Nah, anak sekalian, sekarang kita pada tahap yang terakhir, bagaimana partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Tentunya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia tidak hanya menjadi kewajiban para penegak hukum. Kita pun semua masyarakat Indonesia juga punya kewajiban untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum sesuai dengan yang diamanatkan di dalam pasal 27 ayat 1. Oke, anak sekalian. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Oke, kita lanjutkan materinya anak sekalian. Setelah kalian menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, ini kita sudah mempelajarinya pada materi yang di minggu yang lalu anak sekalian, apa saja termasuk perilaku pelanggaran hukum. Lalu kemudian apa saja sanksinya yang diatur di dalam pasal 10 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentu kalian masih ingat ada hukuman pokok, lalu ada hukuman tambahan. Hukuman pokok ada hukuman hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda dan lain sebagainya. Tentu saja sekarang keyakinan kalian akan kepentingan perlindungan dan penegakan hukum semakin tinggi. Bahwa anak sekalian, setelah kalian mempelajari di materi D yang lalu, maka keyakinan kalian bahwa betapa pentingnya penegakan hukum itu akan semakin yakin bahwa hukum jika tidak ditegakkan seperti yang Bapak jelaskan di beberapa minggu yang lalu, bahwa seperti halnya macan yang ompong, dia kelihatan seram, meraung-raung, ya, ada hukum, ada sanksi. Barang siapa yang mengambil barang milik orang lain akan dipenjara maksimal 5 tahun penjara misalnya. Seram sekali. Namun kalau hukum itu tidak ditegakkan anak sekalian, ya tidak ada gunanya. Seperti macan ompong, menggigit tapi tidak mematikan. Membuat orang yang digigit justru semakin menjadi geli anak sekalian. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan, salah satunya dengan berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Jadi setelah kalian yakin, tidak cukup hanya di dalam hati, aku yakin bahwa perlindungan hukum itu penting. Itu tidak cukup anak sekalian, maka harus dibuktikan. Salah satunya adalah dengan cara berpartisipasi. Apa itu berpartisipasi? Berpartisipasi artinya terlibat langsung, ya, terjun menjadi subjek di dalam upaya proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Kita sebagai rakyat biasa, artinya bukan sebagai penegak hukum, di luar polisi, jaksa, hakim, pengacara atau advokat, KPK, maka cara kita di dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum adalah dengan cara berpartisipasi, menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum
merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Anak sekalian, ketaatan atau kepatuhan, taat atau patuh itu sama, yang artinya bahwa kita akan melakukan kewajiban-kewajiban kita sesuai dengan hukum yang berlaku, baik ada atau tidak ada penegak hukum, baik ada yang mengawasi ataupun tidak ada yang mengawasi. Kita tetap mematuhi hukum yang berlaku, itu namanya taat atau patuh. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seseorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki. Maksudnya anak sekalian, seberapa tinggi kepatuhan kita terhadap hukum yang berlaku, maka itu mencerminkan tingkat kesadaran kita terhadap hukum yang berlaku. Jika kita menunjukkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara, baik itu diperhatikan ataupun tidak diperhatikan oleh penegak hukum, dan kita tetap menjalankan, disitulah letak tingkatan kesadaran kita. Semakin tinggi kepatuhan kita, maka semakin tinggi pula kesadaran kita terhadap hukum. Kita bisa membandingkan anak sekalian antar dua negara yang kita tempati, Indonesia sebagai tanah air kita dan Malaysia sebagai negara tempat kita tinggal sekarang, ya. Tingkat kepatuhan masyarakatnya terhadap hukum yang berlaku kita sudah bisa bandingkan. Maka kita juga bisa membandingkan tingkat kesadaran hukum kedua-dua negara ini. Kalian bisa menilai, kalian bisa menunjukkan mana warga negara Indonesia atau Malaysia yang lebih tinggi tingkat kesadarannya terhadap hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk, ya tadi kesadaran ya, setelah tadi di slide sebelumnya kita bicara soal kesadaran, tingkat kesadaran itu ditunjukkan apabila orang itu patuh. Tingkat kepatuhan seseorang menunjukkan juga tingkat kesadaran seseorang terhadap hukum yang berlaku. Nah, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. Satu, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang pertama, anak sekalian, faham. Faham itu adalah sebagian dari kepatuhan. Seperti kalian sekarang sedang belajar PPKN, ilmu kewarganegaraan, dalam rangka agar kalian paham atas aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Ini juga termasuk ke dalam menunjukkan tingkat kepatuhan dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempraktekkan. Kalau faham itu ada di pikiran dan di hati, memahami, lalu menggunakan itu berarti mempraktekkan. Nah, orang yang faham dan kemudian mempraktekkan peraturan yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari, maka menunjukkan dia sadar akan hukum yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Jadi peraturan-peraturan yang ada itu terus kita pertahankan. Ya. Jika ada yang tidak sesuai, maka kita beri masukan kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Indonesia menganut asas namanya asas legalitas hukum, anak sekalian. Jadi seseorang dianggap bersalah ya, jika ada hukum yang berlaku. Tapi sebaliknya, jika tidak ada hukum yang mengaturnya, maka seseorang itu tidak bisa dianggap bersalah menurut hukum. Nah, ini perlu kita tegakkan. Jika belum ada hukum yang berlaku, sementara ada orang yang merasa dirugikan atas perbuatan orang lain, maka legalitas hukum untuk menegakkan kepastian hukum harus diperjuangkan, terutama adalah oleh lembaga pembuat
peraturan, yaitu DPR dan kawan-kawan. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku, sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Kita lihat yang pertama, ya. Jadi ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku itu, ciri yang pertama adalah disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Di situ ada kata-kata masyarakat pada umumnya. Artinya bahwa yang menyenangi dia itu bukan hanya keluarganya, bukan hanya kelompoknya, tapi orang pada umumnya, kebanyakan, mayoritas orang menyukainya. Maka bisa dikatakan orang ini adalah orang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Orang yang taat kepada hukum, ciri-cirinya yang kedua adalah tidak menimbulkan kerugian. Baik itu kerugian material, benda, maupun kerugian mental, moral, batin, menyakiti orang lain, ya, mencela misalnya, menghina, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar merugikan misalnya mencuri, merampok, tapi juga dari lisannya, dari perbuatannya, dia tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, saya rasa anak-anak paham. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Selaras, serasi, seimbang antara hak dan kewajiban. Selaras, serasi, dan seimbang antara anggota-anggota keluarga. Selaras, serasi, dan seimbang. Ketika kalian hidup di keluarga, lalu kemudian hidup di masyarakat, hidup di sekolah, bisa menempatkan diri, ya, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Lalu kemudian yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Sikap sadar hukum berarti tadi kita patuh terhadap hukum yang berlaku. Yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, oke, kita lanjutkan sekarang. Berikut adalah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan tempat kita berada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Ternyata anak sekalian, keluarga, banyak orang mengatakan bahwa keluarga itu adalah madrasah atau sekolah yang pertama bagi seorang anak. Jika pendidikan di keluarga baik, maka jika dia ke sekolah, di masyarakat, atau nanti kalau sudah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi pejabat negara misalnya, maka dia pun akan baik. Jadi dasar utama pendidikan seorang anak adalah di dalam keluarga. Inilah anak sekalian contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di dalam keluarga. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Jika perintah orang tua itu dirasa baik, anak sekalian, maka kalian tidak ada alasan untuk menolak. Kecuali kalau kalian merasa bahwa perintah itu sesuatu yang melanggar hukum, melanggar norma-norma agama, kesopanan, kesusilaan, maka kalian bisa menolak dan dengan cara yang baik. Kemudian ibadah tepat waktu. Menurut Bapak tidak hanya tepat waktu. Kalau kalian ibadah saja, itu sudah menunjukkan perilaku yang menunjukkan bahwa kalian itu taat pada hukum yang berlaku. Ibadah saja. Nah, apalagi kalau tepat waktu. Bagi orang Islam, tepat waktu itu artinya misalnya begini. Sholat duhur itu waktunya dari jam 1:15 sampai dengan jam 3 misalnya. Nah, itu tepat waktu. Kalau sholat duhur dilakukan pada waktu sholat asar atau di qadha misalnya, nah itu namanya tidak tepat waktu. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya sholat dilakukan di awal waktu. Nah, itu tepat, bagus sekali. Yang C, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ibu, ayah, kakak, adik, dan sebagainya. Bahkan mungkin pembantu, kalau yang punya pembantu. Karena pembantu juga manusia. Apalagi pembantu lebih tua dari kita,
Ya, kita harus belajar memanusiakan manusia, tidak melihat kedudukannya, karena pada hakikatnya harkat dan martabat manusia itu sama. Pembantu atau majikan, anaknya majikan itu sama, karena semuanya saling memerlukan. Di rumahmu ada pembantu, berarti keluargamu memerlukan orang lain, dan ada orang yang menjadi pembantu, berarti pembantu ini memerlukan orang lain untuk menjadi majikan. Kalau semuanya orang jadi majikan, siapa yang jadi pembantu? Kalau semuanya orang jadi pembantu, siapa yang akan jadi majikan? Nah, itu tentu tidak mengenakkan. Maka itulah keadilan Tuhan. Ada majikan, ada pembantu, ada kaya, ada miskin. Kalau semuanya miskin, nggak ada yang gaji. Kalau semuanya kaya, siapa yang mau bekerja? Nah, gitu anak sekalian. Lalu kemudian yang D, melaksanakan aturan yang dibuat di dalam keluarga. Ada kalanya memang aturan-aturan itu spesifik ya. Ada di satu keluarga, belum tentu ada di keluarga yang lain. Ya. Kita lanjutkan yang B. Dalam lingkungan di sekolah. 1. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Termasuk juga karyawan ini termasuk juga cleaner anak sekalian, petugas kebersihan. Ya, petugas kebersihan tetap tadi seperti ketika Bapak menerangkan soal pembantu, walaupun cleaner juga manusia. Bayangkan kalau tidak ada cleaner di sekolah kita, tentu tidak mungkin kita semua, guru, kepala sekolah, melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh cleaner. Karena guru punya tugas, kepala punya tugas yang pokok yang lain. Sementara kalian, tugas kalian adalah belajar. Nah, di sekolah kita, alhamdulillah ada cleaner. Jadi kalian hanya sedikit saja melakukan hal kebersihan, misalnya di kelas, ya, hanya cukup di kelas kalian saja. Gitu. Jadi hormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Kita lanjut, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Ya, semuanya paham. Tidak mencontek ketika sedang ulangan. Semua paham, ya, walaupun tetap ada yang melakukan. Ya, padahal sudah tahu mencontek itu tidak baik. Memperhatikan ketika guru menjelaskan. Tidak hanya guru menjelaskan, ketika guru ngomong, ya, di dalam kelas maupun di luar kelas. Perhatikan dengan baik. Lalu mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Ya, Bapak yakin kalian sudah paham. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di yang C dalam kehidupan masyarakat. Contohnya antara lain melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Melaksanakan tugas ronda kalau dapat giliran, ya. Karena terutama masih di masyarakat pedesaan ya, kalau di kota sudah sangat jarang, atau di perumahan-perumahan elit sudah dijaga oleh security ya. Jadi penghuninya cukup membayar biaya pengamanan saja. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Nah, ini kalau kerja bakti di kota, di desa masih ada sebagai bentuk kerukunan, kegotong royongan. Maka kita sebagai warga masyarakat tetap harus ikut, kita sempatkan, belum tentu seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, bahkan mungkin setahun sekali ketika mau peringatan kemerdekaan saja. Lalu kemudian menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Anak sekalian, ada pepatah mengatakan bahwa tetangga adalah keluarga yang paling dekat. Kenapa demikian? Anak sekalian, jika kita terkena musibah atau apapun bencana anak sekalian, maka yang pertama kali menolong kita, ya, yang pertama kali menolong kita bukan saudara kita, karena saudara kita itu jauh. Yang pertama kali menolong kita adalah pastinya tetangga. Oleh karena itu kita harus baik-baik dengan tetangga. Makanya anak sekalian, di dalam ajaran agama Islam ada ajaran yang mengatakan begini: jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbaiklah kepada tetangga.
karena tetangga itu ternyata memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan di dalam masyarakat, anak sekalian. Kita lanjutkan. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Ya, tentu masih banyak lagi contoh yang lain, anak sekalian, kalian bisa cari sendiri. Lalu kemudian kita lanjut ke yang D. Yang D adalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa contoh perilakunya? Yuk kita lihat. 1. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Semua paham ya. Lalu memiliki KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun. Ini adalah kewajiban anak sekalian ya, sebagai warga negara memiliki KTP. Lalu memiliki SIM jika mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 3 maupun roda 4. Ya, mobil maksudnya, truk, bis, ya rodanya lebih dari 4 juga. Lalu ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Walaupun pemilihan umum itu adalah hak anak sekalian ya, bukan kewajiban, tapi warga negara yang baik adalah warga negara yang menggunakan haknya dengan baik, terutama pada saat pemilihan umum atau pemilu. Baik pemilihan umum tingkat nasional, ada pilkada, pemilihan kepala daerah provinsi, pilkada kabupaten kota, juga ada namanya pilkades, pemilihan kepala desa, jika kalian hidup atau bertempat tinggal di desa. Lalu kemudian membayar pajak. Membayar pajak ini adalah kewajiban anak sekalian ya. Kita sudah pelajari, ini termasuk kewajiban yang diatur di pasal 23. Dan yang terakhir, membayar retribusi parkir. Kalau memang di parkir itu ada retribusi. Tidak seberapa, biasanya ya 2.000 kalau sepeda motor, 5.000, 10.000 untuk mobil, kalau di mall mungkin lebih. Nah, anak sekalian, itulah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam masyarakat, dan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, anak sekalian, itulah materi kita yang terakhir di bab 2, partisipasi masyarakat di dalam perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku. Nah, anak sekalian, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum paham, maka kalian bisa mengulang kembali melihat video ini. Ya, video ini akan Bapak upload di Google Classroom di bab 2, juga akan Bapak upload di YouTube. Ya, kalian bisa buka channel Bapak di PPKN Studio, seperti dalam background di belakang, ya, PPKN Studio. Maka kalian akan menemukan materi-materi PPKN dari SMP sampai SMA. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan terus belajar, semangat ya. Pantang menyerah. Sebentar lagi kalian akan lulus dari kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.